Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan tentang gerbang logika ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Abdurrahman Mujadid beserta rekan saya Arik Al-Fauzan. Di sini kami akan menjelaskan tentang gerbang logika yang mana merupakan tugas dari sistem digital. Langsung saja kepada penjelasannya. Oke, pertama nomor 1, yaitu tentukan nilai keluaran 0 atau 1 dari sirkuit logika berikut jika P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0, P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0, PQRS keempatnya bernilai 1, dan PQRS keempatnya bernilai 0. Oke, yang pertama kita sudah membuat sirkuit logikanya dari logism ya, untuk mempermudah tugas ini. Jadi yang pertama itu P dan Q bernilai 1, sedangkan R dan S bernilai 0. Maka kita bisa mengganti P dan Q nya menjadi seperti ini. P dan Q bernilai 1, 1, RS 0, 0. Oke, di sini bisa dilihat output dari ini adalah 0. Karena di sini tidak hidup ya. Hal ini dikarenakan pada P di sini. P ini bertemu inverter. Dia bernilai 1 lalu bertemu inverter, maka akan menjadi 0. Sedangkan gerbang logika N dia adalah gerbang logika yang rumusnya itu dikali. Apapun yang dikali 0 hasilnya maka akan 0. Maka di sini dia bertemu lagi dengan gerbang N, ya otomatis nilainya adalah tetap 0. Mengakibatkan outputnya itu adalah 0. Oke, yang kedua yaitu P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0. Di sini kita bisa ubah P dan R bernilai 1. Oke, sudah. Di sini sama seperti sebelumnya ya. P di sini bertemu inverter, dia menjadi 1 bertemu inverter maka mau berubah menjadi 0. Di sini juga R bertemu inverter 1, dia bernilai 1 bertemu inverter maka hasilnya juga 0. Sama seperti sebelumnya, bertemu gerbang N yang berarti outputnya juga akan 0. Lalu di sini bertemu gerbang N lagi dan ya outputnya tetap 0. Selanjutnya yaitu PQRS, keempatnya bernilai 1. Di sini kita ubah. Di sini bisa dilihat lagi-lagi P ini bertemu inverter, nilainya adalah 1, maka akan berubah menjadi 0. Lalu di sini karena dia bertemu gerbang N maka hasil outputnya juga akan 0. Sedangkan yang di bawah ini R, dia bertemu inverter 1, berubah jadi 0. Akan tetapi karena gerbangnya adalah gerbang OR, maka dia menghasilkan 1. Tetapi di sini tetap saja outputnya adalah 0 dikarenakan P dan Q itu hasilnya adalah 0. Oke, yang terakhir PQRS keempatnya bernilai 0. Sama seperti yang sebelumnya, di sini ada Q-nya bernilai 0 bertemu gerbang N maka hasilnya adalah 0. Lalu di sini P dan Q bertemu gerbang N lagi dan hasilnya adalah 0. Di sini untuk yang bawah R dan S, R-nya bernilai 1 karena gerbang OR maka hasilnya juga adalah 1. Sedangkan akan tetapi di sini R dan S bertemu P dan Q yang bernilai 0. Jadi outputnya adalah 0. Oke, selanjutnya nomor 2 akan dijelaskan oleh Mujadid.
Baik, kita lanjut ke nomor 2. Di sini di nomor 2 ini kita akan mengganti gerbang logika yang di bawahnya ya. Untuk soalnya itu sama, P dan Q bernilai 1 sedangkan R dan S bernilai 0. P dan R bernilai 1 sedangkan Q dan S bernilai 0. P, Q, dan R bernilai 1 sedangkan S bernilai 0. P, Q, R, S keempatnya bernilai 0. Oke, yang pertama, P dan Q bernilai 1 sedangkan R dan S bernilai 0. Oke, di sini sudah saya ganti ya. Nah, dan untuk outputnya itu 1. Kenapa kita lihat sebelumnya? Di sini untuk output yang atas ini ya, P dan Q bernilai 1 menghasilkan output 0. Kenapa? Karena gerbang XOR ini apabila semuanya benar, maka akan menghasilkan output 0 gitu ya. Dan untuk yang R ini, karena ada inverter seperti yang tadi dijelaskan Saudara Arik, apabila inputnya ini 0, maka menghasilkan 1. Dan sebaliknya, apabila inputannya 1, maka hasilnya 0, begitu. Dan di sini kita melihat ada gerbang yang disebut dengan NAND, yang mana gerbang NAND ini inverter dari N gitu ya. Kalau N tadi kan apabila semua inputannya 1 baru menghasilkan output 1. Nah, dan untuk gerbang NAND ini apabila salah satu inputnya 1, maka akan menghasilkan output 1 gitu ya. Lanjut, P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0. Oke, jadi kita ganti untuk P dan R bernilai 1, sedangkan Q dan S bernilai 0. Di sini kita bisa lihat nih, untuk gerbang XOR-nya itu outputnya 1 ya. Kenapa? Karena di sini hanya salah satu inputnya saja yang mendapat yang bernilai 1 begitu. Dan untuk gerbang NAND ini bisa dilihat juga menghasilkan output 1. Dan untuk inverter ini kita lihat ketika diganti dengan angka 1, maka outputnya 0 gitu. Kalau tadi kan inputnya itu 0, maka hasilnya 1 dan menghasilkan output 1. Oke, lanjut. P, Q, dan R bernilai 1, sedangkan S bernilai 0. Saya ganti. Nah, di sini udah saya ganti ya. Kita lihat untuk gerbang XOR-nya ini apabila saya ganti menjadi inputannya 1 semua, maka menghasilkan output 0. Dan untuk R-nya ini tetap sama seperti tadi ya. Dan kita lihat nih untuk gerbang NAND apabila inputnya itu keduanya bernilai 0, maka tetap menghasilkan 1 gitu ya. Kecuali kalau misalkan gerbang N ini ketika semuanya inputannya 1, maka hasilnya akan 0 gitu. Dan untuk outputnya itu menghasilkan gerbang XOR ini 1. Kenapa? Karena gerbang OR ya, OR ini sama seperti gerbang yang ini di atas ini nih yang tadi dijelaskan Saudara Rick, apabila salah satu inputannya itu 1, maka outputnya 1. Dan terakhir, P, Q, R, S keempatnya bernilai 0. Kita lihat. Nah, di sini ketika saya XOR ini ketika semuanya inputnya 0, maka hasilnya 0. Dan untuk inverter ketika saya menginputkan angka 0, maka outputnya itu 1 dan tetap menghasilkan output 1 untuk gerbang OR-nya. Oke, jadi ini untuk yang nomor 2 ini ya. Dan untuk nomor 3 kita akan mengganti gerbang logikanya. Sebentar. Oke, baik. Dan untuk yang nomor 3, soalnya kita disuruh menggambar rangkaian gerbang logika dengan logisim dan buktikan tabel kebenaran yang ini ya. Nih, kita akan membuktikan tabel kebenaran yang ini. Kita bisa lihat untuk yang pertama, kolom pertama ini A, B, C, 0. Oke, jadi kita akan mengubah semuanya ini menjadi 0 ya. Nah, bisa kita lihat di sini menghasilkan output 0. Kenapa? Karena di sini tidak ada inputan 1 sama sekali. Kenapa? Karena dari gerbang NAND-nya ini itu tidak ada yang mengeluarkan output 1. Karena prinsipnya gerbang NAND itu apabila salah satu inputannya 0, maka menghasilkan output 1 begitu ya. Lanjut untuk kolom yang kedua, A dan B 0, C 1. Jadi kita hanya mengganti C-nya saja menjadi 1. Bisa kita lihat di sini setelah saya mengganti masih menghasilkan output
0. Kenapa? Karena bisa kita lihat di sini ya, untuk gerbang NAND-nya belum menghasilkan output 1 juga. Ya karena dari inputannya itu tidak semuanya menghasilkan inputan 1. Lanjut, A0, B dan C 1. Sekarang kita ubah, B dan C-nya itu 1, sedangkan A-nya 0. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini ada perubahan ya untuk inputannya menjadi 1 karena apa? Karena di gerbang NAND yang ini ya semua inputannya itu 0. Semua inputannya itu 1 ya. Nah, kita lihat yang pada A ini, inputan A ini kan karena ada inverter, ketika dimatikan, ketika di inverter jadi dibalik menjadi 1 gitu, nyala gitu ya. Oke, baik lanjut. Yang selanjutnya A 1, B dan C 0. A 1, B dan C-nya kita ubah menjadi 0. Nah, baik, setelah saya ganti output dari gerbang OR ini 0 ya, karena kita lihat dari gerbang N-nya saja tidak ada yang menghasilkan output 1 gitu. Oke, lanjut. Selanjutnya A 1, B 0, C 1. Nah, bisa kita lihat di sini untuk gerbang OR ini menghasilkan output 1 karena salah satu dari inputan gerbang N ini salah satu dari output dari gerbang N ini menghasilkan 1 ya. Kita lihat yang paling bawah ini dia menghasilkan output 1. Oke, lanjut. A dan B 1, C 0. A dan B 1, C-nya 0. Oke, jadi bisa kita lihat di sini menghasilkan output 0 ya. Karena dari gerbang N-nya tidak ada menghasilkan output 0. Yang terakhir semuanya itu kita jadikan 1 ya. Ketika saya menjadikan semuanya ini 1, nah bisa kita lihat ya, di sini menghasilkan output dari OR-nya ini 1 karena dari gerbang N yang paling atas ini menghasilkan output 1. Oke, jadi kesimpulannya untuk gerbang tabel yang ini itu benar ya, sesuai dengan gerbang logika yang telah dibuat ini. Baik, untuk nomor 4 saya akan berikan kepada saudara Arik untuk menjelaskan. Oke, dilanjut nomor 4 yaitu jelaskan dan gambarkan gerbang logika dari clocked RS flip-flop dengan video. Oke, di sini kita sudah membuat gerbang logika dari clocked RS flip-flop menggunakan logis. Seperti yang dapat dilihat, gerbangnya itu yang ini. Jadi, clocked RS flip-flop adalah sebuah terminal yang dilengkapi dengan pulse clock. Pulse clock ini berfungsi untuk mengatur keadaan set dan reset. Bila pulse clock berlogik 1 ke 0, maka perubahan logik pada input R dan S tidak akan mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q not. Akan tetapi, apabila pulse clock berlogik 1, maka perubahan pada input R dan S dapat mengakibatkan perubahan pada output Q dan Q not. Nah, baiklah. Sekian penjelasan dari saya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kami jelaskan pada penjelasan gerbang logika ini. Apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.